Mas. Kameranya ada di situ. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Fajar Siddiq Widodo. Dan pada kesempatan kali ini saya kepingin mengajak asisten saya yang bernama siapa namanya? Yeay, Averos. Nah, nanti Averos akan membantu saya untuk menjelaskan apa itu Oke, ulangi. Oke, anaknya Morel level. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi. Kita akan membahas sejarah dan politik hukum agraria yang chapter kedua. Ini kita membahas di eranya VOC bagaimana hukum agraria kita, bukan hukum agraria sih, tapi lebih kepada kebijakan agraria di era VOC. Nah, ini adalah video kelima saya. Nah, sebelum dilanjut ke lebih dalam lagi gitu ya, saya kepengen bisa untuk membaca kepanjangan VOC itu dengan aksen yang benar. Ya, saya sudah mempersiapkan Google terjemahan gitu ya. Di sini sudah saya copy. Coba kita dengarkan bersama-sama. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Oke ya, seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke presentasinya. Nah, langsung saja disambut dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang melatar belakangi VOC ke Nusantara? Nah, silakan teman-teman jawab di kolom komentar di bawah. Oke, VOC masuk ke Indonesia dan menjalankan pemerintahan di Indonesia itu mulai pertama kali datang itu pada tahun 1602 sampai dengan 1799. Datang ke Nusantara karena pada waktu itu Indonesia belum ada gitu ya, jadi saya namakan Nusantara aja. Itu berlabuh dengan hak yang istimewa, yaitu hak oktroy. Oke. Nah, hak oktroy atas nama Sultan Jenderal. Yang pertama adalah hak untuk memerintah negara jajahan. Yang kedua, hak untuk memonopoli perdagangan. Yang ketiga, hak untuk mencetak mata uang sendiri. Yang keempat, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Yang kelima adalah hak untuk memiliki senjata. 6. Hak untuk mengadakan perjanjian. Yang 7. Hak untuk mengumumkan perang. Nah, jadi seakan-akan VOC ini seperti sebuah negara gitu ya, yang mana negara itu dia tidak mempunyai wilayah berupa tanah gitu ya, tapi dia memiliki kekuasaan seperti halnya sebuah negara gitu kan. Seperti halnya mencetak mata uang sendiri dan lain sebagainya. Apalagi bisa memiliki angkatan perang dan menyatakan perang. Nah, ini haknya ini sangat luar biasa sekali, dan itu hanya ada di VOC. VOC datang membeli rempah-rempah dengan harga yang murah dan menjualnya kembali di Eropa dengan harga yang tinggi. Jadi ketika musim dingin, ketika musim dingin mereka akan sangat membutuhkan rempah-rempah itu sebagai bahan untuk mereka konsumsi gitu. Dan kemudian juga VOC itu didirikan sebenarnya untuk mencegah persaingan dagang di antara
para pedagang Belanda itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Agar bisa memonopoli pasar di Asia Selatan. Ya, mohon maaf kalau ada backsound yang menyenangkan dari asisten saya. Ngantuk ya. Ini sudah sebentar. 20 minutes later. Oke, saya lanjutkan lagi. VOC menerapkan hukum yang sewenang-wenang di daerah kekuasaannya. Nah, kesewenang-wenangan seperti apa? Jadi seperti ini. Pada dasarnya hukum adat yang sudah dijalankan oleh masyarakat Nusantara itu tidak diotak-atik oleh VOC. Namun ketika itu terkait dengan kepentingan Belanda, itu mereka akan menggunakan segala cara untuk memaksakan seseorang atau wilayah ini untuk tunduk pada hukum dari negara asalnya. Nah, bahkan di beberapa kawasan tertentu mereka langsung menerapkan doktrin yang mana doktrin itu adalah jika sebuah daerah kekuasaan milik VOC itu secara otomatis harus tunduk pada raja ataupun ratu Belanda. Nah, jadi mereka tetap mengakui eksistensi raja-raja Nusantara pada waktu itu, tetapi kedudukannya di bawahnya raja dan atau ratu Belanda pada waktu itu. Nah, sehingga raja-raja Nusantara pada waktu itu dipaksa untuk membayar pajak kepada raja dan ratu Belanda. Nah, yang menarik di sini adalah coba teman-teman flashback lagi di bagian hak oktroi, ya, yang bagian pertama. Nah, yang pertama adalah hak untuk memerintah di negara jajahan atau wilayah jajahannya. Bayangkan teman-teman semua, VOC ini adalah pedagang, ya, bukan seorang negarawan atau politikus yang memang benar-benar belajar tentang ilmu pemerintahan atau ilmu politik itu kan untuk mengatur sebuah negara. Nah, bayangkan apa yang terjadi. Dan saya mengira ya karena saya bukan ahli sejarah gitu ya, jadi kemungkinan VOC itu runtuh karena tidak mampu mengelola organisasi ini dengan baik. Karena VOC ini pada dasarnya adalah perusahaan persekutuan dagang. Nah, jadi gabungan antara pedagang dan pedagang lainnya lah. Nah, seperti itu. Nah, kebijakan VOC terkait agraria yang pernah diberlakukan di Nusantara itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah kontingenten. Yang pertama, kebijakan kontingenten ini itu merupakan pajak atas hasil pertanian. Jadi pajak hasil pertanian itu harus diserahkan kepada para penguasa. Nah, terus kemudian petani harus menyerahkan sebagian hasil pertaniannya kepada company. Jadi company maksudnya company VOC itu tadi, tanpa dibayar sama sekali. Nah, kebijakan yang selanjutnya itu berupa keputusan VOC dengan para raja mengenai kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sepihak. Nah, namanya adalah Verplichte Leverandten. Nggak tahu ini aksennya benar atau salah, tapi ya. Nah, itu terkait dengan kebijakan yang kedua, Verplichte Leverandten. Kemudian yang ketiga itu adalah Rurendiensten, yang mana ini merupakan kerja rodi yang diberlakukan kepada
para pribumi yang tidak memiliki tanah pertanian. Nah, coba bayangkan betapa menderitanya orang-orang pada era penjajahan terdahulu. Oke, sekian dulu dari saya. Nggak usah lama-lama video ini karena ya ini ada tamu spesial, asisten pribadi saya ini ya. Saya akhiri sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.